Untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur, perlu generasi penerus yang lebih mengenal hukum. Nah, benar sekali. Masa depan yang lebih baik dimulai dari Fakultas Hukum Unwahas. Mau jadi lawyer, advokat, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Daftar sekarang di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasim. Melayani pendaftaran online di pmb.unwahas.ac.id. Info lebih lanjut hubungi 08500 785578. Kuliah Fakultas Hukum Unwahas aja. 87.8 Gaul FM, Citra Mudi Bertakwa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gaulista? Siang hari ini seneng banget ya, happy banget, seneng banget Denny Saputra bisa kembali menemani Gaulista di program kampus kita, dimana nanti kita akan belajar lagi nih selama 1 jam gitu kan. Banyak banget nih informasi-informasi juga yang nanti kita akan informasikan spesial untuk Gaulista. Nah, spesial kali ini Anda juga boleh banget ya gabung dari pukul 13 sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat luar biasa. By the way, Gaulista tahu gak sih, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini mengajak semua generasi muda untuk memahami pentingnya pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi kepada negara. Nah, Ibu Sri Mulyani ini mengatakan negara ini menggunakan pajak sebagai instrumen utama untuk mendanai berbagai belanjaan negara ya. Dan untuk itu belanja untuk penyelenggaraan negara tersebut atau pembangunan ini hanya akan tercapai jika penerimaan pajak bisa dimobilisasi dengan baik. Nah, Menteri Keuangan ini menuturkan juga bahwa pajak ini memiliki konsep yang sama dengan gotong royong. Keren banget ya Gaulista ya. Nah, karena membutuhkan kontribusi semua warga negaranya, pajak yang dibayar warga negara ini pada akhirnya akan juga digunakan untuk kepentingan umum. Tuh, intronya ya udah keren banget ya. Nah, pajak ini tidak hanya dibelanjakan untuk hal yang bisa terlihat secara kasat mata nih Gaulista, seperti pembangunan infrastruktur. Pajak ini juga akan mendanai berbagai aspek seperti dukungan pendidikan, baik dari sekolah negeri maupun juga madrasah. Nah, terkait dengan intro kita di talkshow kita kali ini dalam program kampus kita, siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nanti kita bakal ngobrolin terkait dengan pajak mungkin dari kacamata hukum gitu ya. Beliau adalah Ibu Dr. Hetia Sari SHMKN, dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasim. Assalamualaikum Ibu. Iya, mungkin bisa deket lagi ke mic-nya biar kita enak ya. Soalnya mungkin mic-nya bisa dipasin lagi. Ya, oke. Udah jelas belum suaranya? Deket lagi. Aduh, jangan deket-deket Mas ya, bahaya. Oke. Saya panggilnya Ibu atau Kakak ini kayaknya lebih muda loh. Senyamannya aja. Oke deh, ya udah. Karena kita di dunia kampus ya kan, kampus kita saya panggilnya Ibu ya, Bu Heti. Baru panggilnya Kakak. Iya, boleh. Oke, Bu Heti selain jadi dosen di Fakultas Hukum saat ini lagi sibuk apa, Bu? Ya ada bisnis sedikit sih luar, tapi nggak di Semarang. Oke. Di kampung saya di Sulawesi, di Kendari tentunya. Wah, iya. Asli Kendari. Iya. Spesial untuk kota Semarang nih kesini. Jauh-jauh loh saya datang mengabdi di sini. Oke. Kalau di intro tadi kan kita udah ngobrolin terkait dengan pajak gitu kan, Bu. Ya kan kita udah ngomongin terkait dengan apa itu fungsinya pajak juga sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita kemana-mana ini mungkin bisa dijelasin terkait dengan pajak itu sendiri sebenarnya. Pajak itu apa sih, Bu Heti? Jadi kita bisa tahu pajak itu adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan ya yang bersifat memaksa. Oke. Nah, semuanya ini diatur berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, peraturan ini itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 di tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya pajak adalah aturan ataupun suatu arahan ya yang diberlakukan oleh di setiap negara yang bersifat
publik dan mengatur hukum negara, baik orang ataupun badan usaha, yang sifatnya wajib gitu, istilahnya memaksa gitu. Memaksa ya. Jadi wajib. harus. Tuh kan, wajib dan memaksa. Udah pasti nanti akan ada dasar-dasar hukumnya. Kenapa bisa memaksa warga negara Indonesia untuk bayar pajak? Apa fungsinya sebenarnya bayar pajak nih Gaulista? Nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya saya mau ajak untuk Gaulista boleh banget untuk bisa gabung ya sebelum kita kemana-mana juga. Denny informasikan juga nih untuk Gaulista, Anda boleh banget untuk bisa gabung juga barengan kita di sini. Kita ngobrolin terkait tema kita, generasi muda sadar pajak wujud bela negara ya. Silakan untuk Gaulista bisa gabung di 0811262288 atau melalui Instagram di @gaulfm_Semarang. Atau boleh juga nih klik untuk mendengarkan Radio Gaul dengan video streaming kita juga. Boleh langsung ada linknya di Instagram dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube kita karena kita lagi live di YouTube ya. Ini ada kamera. Oke, dan juga tentunya senang sekali siang hari ini kita juga disiarkan langsung dari Radio Dais MAJT. Saya mau menyapa dulu untuk saudara-saudara kita. Assalamualaikum yang ada di Radio Dais MAJT Jawa Tengah ya, luar biasa. Lagi Bu, kita bakal ngobrolin terkait dengan tadi di intro, fungsi pajak ini juga sebagai sarana gotong royong sebenarnya. Tapi sebenarnya fungsi pajak untuk negara sendiri seperti apa sih menurut Ibu? Jadi kalau fungsinya untuk negara itu adalah sumber pembiayaan negara, yang dimana fungsi pajak ini dia masuk dalam pembiayaan rumah tangga. Jadi ibaratnya kalau di rumah tangga itu kan harus ada pembiayaan ya. Dan di dalam negara itu ada yang dimaksud dengan biaya rumah tangga juga, yang dimana pajak ini dari hasil pajak tersebut digunakan sebagai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita berpikir aja dalam rumah gitu kan, dalam rumah tangga orang yang sudah menikah, kita kan butuh ya pembiayaan, butuh dana untuk sekolah, kepentingan-kepentingan umum lainnya. Jadi kita bisa narasikan contoh kecil mungkin dalam kehidupan orang yang sudah berumah tangga. Seperti itu sih fungsi-fungsi pajak. Jadi memang dia mencangkup keseluruhan keamanan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Memang zaman sekarang itu ya kita nggak bisa memungkiri ya, masih banyak orang yang anti pajak gitu. Ngapain sih kita bayar pajak? Uangnya lari kemana sih? Iya benar, serius. Saya terkadang dapat mahasiswa yang, Bu saya nggak mau bayar pajak. Oh ya, kamu nggak mau bayar pajak tapi kamu menggunakan fasilitas umum yang ada. Itu gimana dong? Gitu ya Bu? Iya. Jalan raya yang bayar siapa? Betul. Ya dari pajak, ngomongnya gitu kan. Ya terus kamu pakai logika dong. Kamu udah berpenghasilan, udah. Nah prinsip-prinsip pajak itu kan ada ya. Kita harus pakai prinsip keadilan dalam Direktorat Jenderal Perpajakan itu. Menarik iuran pajak itu nggak serta-merta. Mungkin saya sama Mas Dani juga bisa berbeda. Untuk menjadi wajib pajak anggarannya itu beda. Itu nggak melulu sama. Saya sama rektor di sini nggak mungkin sama. Gitu. Jadi harus menggunakan asas-asas. Ada nanti mungkin di next kita bisa bahas. Jadi penarikan pajak ini nggak dilakukan serta-merta setara gitu setara ya, sama untuk gitu semuanya ya. enggak. Jadi memang di sini kita harus mengedepankan asas keadilan. Tadi sempat dibahas juga terkait dengan syarat atau mungkin tata caranya sendiri. Karena kita kan hidup di Indonesia, di negara hukum gitu kan. Semuanya dikelola dengan ada peraturannya juga gitu kan. Ada syaratnya juga untuk pemungutan pajaknya sendiri. Nah, khusus untuk melakukan pemungutan pajak nih. Karena tadi kan ada mungkin mahasiswa aku anti pajak banget nih sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya terkait dengan pemungutan pajak sudah ada syarat atau tata cara sendiri gak sih di Indonesia, Bu? Pasti ada dong. Karena kan pajak ini benar-benar sudah diatur dalam undang-undang kan. Jadi kalau untuk syarat pemungutan pajak itu ada. Jadi yang pertama itu ada syarat keadilan yang seperti saya bilang tadi. Artinya itu pemungutan pajak harus adil ya. Jadi nggak semua serta-merta si A mungkin pajaknya sekian harus disamakan dengan yang golongan lain. Nah itu nggak boleh. Itu harus sesuai dengan penghasilan mereka juga. Jadi makanya kan ada pelaporan pajak kan. Nah kemudian itu ada syarat yuridis, itu berdasarkan undang-undang. Kemudian itu ada syarat ekonomis, yang dimana syarat ekonomis itu pemungutan pajak itu tidak mengganggu kelancaran ataupun kegiatan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kelausulan ekonomi masyarakat. Contohnya mungkin saya nih sebagai dosen penghasilan saya sekian, dari peraturan perundang-undangan mereka nggak boleh dong ibaratnya mungkin ngambil 50% dari gaji saya untuk membayar pajak. Nah itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Berarti
kelancaran kegiatan ekonomi saya terhalang akan pembayaran pajak ini. Nah, itu kan tidak relevan ya. Betul. Dengan nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya itu ada syarat finansial. Nah, syarat finansial ini efisiensi dalam biaya pemungutan pajak juga hampir sama seperti dengan syarat ekonomis tadi. Nah, selanjutnya itu ada syarat kesederhanaan. Nah, sistem pemungutan pajak secara sederhana ini harus sangat dengan sesederhana mungkin. Jadi pemungutan pajak itu nggak boleh ribet, agar kita sebagai wajib pajak bisa dengan mudah. Betul. Gitu, apalagi sekarang kan udah bisa online. Online, betul. Yes, tapi ternyata ya masih sangat banyak sih ya warga negara yang sedikit mungkin mereka masih bingung ya, karena memang kita kembali lagi bahwasannya kalau mungkin di pelosok-pelosok ya mereka yang sudah punya gaji dan lain sebagainya itu memang belum bisa bayar pajak dengan baik gitu loh. Karena kenapa? Saya nanya, susah gitu. Kenapa susah? Kita harus online, kita nggak tahu megang handphone gitu ya. Harusnya memang sosialisasi lebih ditingkatkan lagi. Oh gitu ya. Ya saya kan sebagai akademisi nggak bisa terlalu banyak memberikan arahan ataupun pandangan, karena itu kembali lagi di kewenangan dari Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Bener. Karena sekarang udah mudah nih kalau misalnya mau pelaporan pajak ya kan, bikin STP tahunan. Aku termasuk yang wajib dong. Aku yang taat dong. Wah, berarti udah bela negara banget nih Mas Dani. Karena memang ya Bu ya, ini kan bener yang sudah diinformasikan bahwa kita tahu juga ada golongan-golongan tertentu juga ya kan ya, yang memang juga sudah diatur oleh negara terkait dengan penyerata tadi terkait dengan golongan-golongannya, terus kemampuan pergolongan juga kayak gitu, semuanya sudah ternyata memang sudah diatur oleh negara. Hanya kan Mas Dani, kadang masyarakat kurang aware mungkin juga mungkin ya. Kurang mau membaca dan memperhatikan lagi. Harus lebih pintar. Kalau ingin lebih pintar, dengerin Gaul FM lo. Oke deh, good, seru banget nih Gaulista ya perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi silahkan kalau misalnya Gaulista mau gabung juga boleh. Kita masih ngobrolin terkait dengan tema kita siang hari ini terkait dengan generasi muda sadar pajak, wujud bela negara. Kamu mau bela negara kamu gak nih? Langsung boleh gabung juga barengan kita di 0811 2622 878 ya. Kita nanti habis ini akan membahas dari sisi hukumnya lah ya. Sebenarnya kedudukan hukum pajak di Indonesia itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Untuk Gaulista boleh banget langsung aja, silakan di 0811 2622 878. Gaulista, thank you banget, terima kasih untuk yang sudah setia dari tadi ya. Kita kembali lagi ke program kampus kita bersama Radio Gaul FM, dan dimana kita siang hari lagi berbincang tentang tema kita generasi muda sadar pajak wujud bela negara ya. Bersama Ibu cantik siang hari ini ada Ibu Heti selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Bu Heti, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi kalau kita bicara nih ya, melihat bahwa pajak yang diwajibkan untuk masyarakat, sebenarnya kedudukan hukum dari pajak di Indonesia itu seperti apa sih Bu? Kalau untuk pajak itu, jadi kita harus tahu nih ya bahwasannya pajak itu mempunyai kedudukan juga di Indonesia, yaitu pertama dia masuk dalam ranah hukum perdata. Kemudian yang kedua itu ada hukum publik, dengan hukum publik ini akan terbagi lagi. Nah, sedangkan untuk hukum perdata, jadi paling utama dari pajak itu adalah hukum perdata, ranah keperdataan. Nah, yaitu mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya. Seperti itulah gambaran dari hukum keperdataan. Jadi dia tuh mengatur pribadi kita gitu loh. Nah, sedangkan kalau hukum publik itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, itu terbagi lagi tuh, ada poin-poinnya. Yang pertama itu hukum tata negara, yang kedua itu ada hukum tata usaha, kemudian hukum pajak itu sendiri, dan yang terakhir itu ada hukum pidana. Nah, ini kita bisa garis bawahi di hukum pidana ya. Jadi orang yang nggak taat pajak hati-hati ya. Hati-hati nih. Ada orang yang menghindari pajak secara sengaja. Nah, itu dia bisa masuk dalam ranah pidana seperti itu. Banyak sih orang yang beranggapan pajak perdata, namun kenapa orang yang mohon maaf banyak masalah-masalah perpajakan itu kok dipidanakan gitu lah. Iya, karena sebenarnya dia masuk dalam kategori hukum publik. Nah, dalam hukum publik ini masuklah di situ hukum pidana. Nah, karena dia sudah diatur oleh undang-undang yang dimana ada hukuman pidana ataupun denda
yang akan diberikan kepada selaku seseorang ataupun yang sengaja mungkin enggak mau bayar pajak, menghalalkan berbagai cara untuk dia terhindar dari pembayaran pajak itu sendiri. Dan karena memang kasus-kasus kayak gitu memang ada ya Bu ya? Ya karena itu basah kan. Iya. Duh, ini nih ya, kalau ngomong sama ahli hukum tuh kayak gini. Tapi memang ada ya di Indonesia, ada kasus-kasus juga seperti itu yang mungkin juga sudah mencuat nih di masyarakat kita yang menjadi akhirnya ini loh contohnya gitu. Tapi kasus yang paling fenomenal di Indonesia yang terkait dengan pajak itu yang bisa jadi contoh apa sih Bu? Ada nggak dulu? Ini nggak apa-apa ya ngomongin ini. Kalau ada mereknya X gitu. Banyak sih kalau masalah pajak-pajak itu di kasus apa ya, yang masalah ID card kita. Nah itu kemarin yang sangat booming itu, banyak penghindaran pajak. Terus ada mungkin kayak perusahaan-perusahaan besar seperti apa ya, Adri yang perusahaan Bakri Iya tahu gitu kan. Nah itu kemarin sempat teman-teman mahasiswa saya suruh kaji lebih dalam, tapi memang sangat-sangat apa ya begitulah mungkin karena mereka selalu mereka tahu caranya untuk menghindari pajak seperti apa. Jadi mereka melakukan pemalsuan dan lain sebagainya. Mereka sebelum diaudit oleh Kementerian Keuangan, mereka sudah mengatur sedemikian rupa. Tapi mungkin alhamdulillah Direktorat Jenderal Perpajakan kita juga mempunyai mekanisme yang berbeda, dan alhamdulillah memang banyak sekali kasus perpajakan. Itu yang udah gede-gede, yang kecil-kecil aja tuh ya. Kamu gimana nih? Nah ini lagi dengerin nih. Apakah sudah melakukan pelaporan pajak ya kan? Ayo deh ya, kita review ulang nih kira-kira sebagai warga negara apakah kita sudah taat pajak nih Gaulista. Seperti sudah diinformasikan tadi sama Bu Heti bahwa memang ini merupakan salah satu menjadi media gotong royongnya kita untuk membangun negara gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Dan kalau misal kita tahu kan ada beberapa jenis pajak nih kalau nggak salah nih ya, di Indonesia sendiri ada beberapa jenis pajak. Mungkin bisa dijelaskan Bu, ada pajak apa aja, terus jenis hukum pajak yang di Indonesia tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Kita pertama masuk ke jenis hukum pajak itu. Yang pertama itu ada hukum pajak material. Nah ya, material itu memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan ataupun objek pajak, subjek pajak dan lain sebagainya. Itu semua sudah tertuang dalam undang-undang gitu kan. Ada mungkin salah satu contoh itu ada di Undang-Undang Nomor 7 di tahun 1983 yang sebagaimana pernah diubah 3 kali. Nah itu ada peraturan tentang tata cara pembayaran pajak dan ketentuan umum tentang sistem perpajakan itu sendiri. Kemudian jenis pajak itu masuk juga dalam hukum pajak formil. Nah hukum pajak formil itu memuat tata cara bagaimana hukum material tersebut dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi semua telah tertulis gitu. Nah kita membahas lagi pengelompokan pajak itu apa aja. Jadi pengelompokan pajak itu ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Jadi mungkin kembali lagi ya, saya banyak sih pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau saya kan mengambil analogi dari para mahasiswa, Bu, kalau kita biasanya main ke suatu tempat terus kita bayar karcis gitu, itu masuk unsur pajak gak sih? Oh ya, itu masuk pajak retribusi. Jadi beda lagi. Memang kalau kita bahas pajak itu luas ya, karena ada pajak langsung, pajak tidak langsung, terus ada pajak retribusi, bea cukai dan bea masuk. Nah itu kalau kita mau bahas di sini kayaknya lama banget. 3 jam mungkin ya, atau sampai 2 hari. Aduh, betah sih sama Bu Heti. Oke. Terus kalau untuk yang hukumnya Bu gimana? Kalau begini. Jadi kalau untuk jenis hukum pajak itu kembali lagi ya, kalau dia kan ada 2 nih, ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Nah tadi kan sudah saya jelaskan. Sedangkan kalau untuk pajak formil itu memuat tentang cara bagaimana hukum material tersebut dilaksanakan. Nah itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 di tahun 1983. Jadi di sana juga telah mencangkup
tentang sistem perpajakan itu seperti apa, gitu, masuk dalam unsur pidana, perdata, tata negara dan lain sebagainya. Nah itu sudah masuk dalam satu peraturan, yaitu dalam Undang-Undang nomor 6 di tahun 1983 tersebut. Kemudian memang beberapa kali namanya undang-undang itu kan sering adanya rekonstruksi, perubahan dan lain sebagainya untuk kita mengarah ke lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, itu Gaulista. Jadi sekarang jadi lebih tenang sebenarnya kalau misalnya kita ngerti bahwa negara kita tuh sebenarnya juga sudah menyiapkan nih, ada payung hukumnya gitu kan. Benar. Kenapa pajak ini memang harus didistribusikan juga? Kenapa pajak ini kenapa pemerintah juga harus melakukan pemungutan pajak gitu? Karena semuanya sudah ada skemanya yang pasti ya, biar tidak merepotkan masyarakatnya sendiri. Itu pun juga ada golongan-golongannya itu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Kalau dari unsurnya sendiri nih, kalau misal kita ngomongin tentang pajak nih Bu, tentu kan ada unsur-unsurnya atau mungkin landasan yang membuat negara kita ini juga di Indonesia ini memang harus ada pajak gitu. Benar. Menurut Ibu gimana nih? Nah, unsur pajak itu kan ada beberapa ya. Jadi ada iuran dari rakyat kepada negara. Kemudian berdasarkan undang-undang. Kemudian selanjutnya itu ada imbalan ataupun kontrak prestasi dari negara secara langsung yang langsung dapat ditunjuk seperti itu. Nah, digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Jadi sebenarnya kembali lagi bahwa unsur pajak itu yaitu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Jadi sebenarnya kan kita banyak lihat untuk orang, ini saya kasih analogi sedikit karena kan biasa masyarakat itu butuh analogi ya. Kalau terlalu banyak teori-teori kan bingung juga. Kita contoh analogi, mungkin beberapa orang kita lihat mohon maaf mungkin penghasilannya besar, bisnisnya di mana-mana gitu kan. Andai kata dia nggak bayar pajak, adil nggak sih? Padahal dia menikmati segala fasilitas yang ada dari negara gitu ya. Adil nggak sih? Makanya kenapa Indonesia itu mewajibkan kita juga untuk membayar pajak, karena ada unsur keadilan. Nah, apapun yang dilakukan oleh negara itu peraturan yang dibuat, kembali lagi segala bentuk peraturan hukum yang dibuat oleh negara itu kembali kepada dasar unsur keadilan. Yes. Yang pasti adalah keadilan, dan kita selalu doakan aja nih ya kan negara kita aman dari korupsi. Nah, amin, itu. Amin. Karena kalau misalnya udah bayar pajak, nah, itu ya. Itu kasus-kasus yang banyak banget kita temuin ya, Bu ya. Entah siapa saja kalau udah ngomongin terkait dengan korupsi, aduh, itu bisa menghambat pengembangan dunia negara kita nih ya. Benar sekali. Jadi memang kalau menurut saya pribadi, dalam peraturan hukum perpajakan itu memang unsur pidana itu wajib dan mutlak ada. Tuh. Yes. Kan wajib dan mutlak ada. Kalau dari kelompoknya sendiri Bu, pajak ya menurut golongan dan juga sifatnya, pajak itu kan dibagi menjadi beberapa dan seperti apa sebenarnya Bu Heti? Oke, jadi kalau penggolongan pajak itu berdasarkan sifatnya itu ada secara pajak subjektif dan objektif ya. Nah, kalau subjektif itu pajak itu berpangkal ataupun berdasarkan pada subjeknya orang. Contoh Mas Denny ya. Jadi kalau Mas Denny dalam penggolongan pajak itu masuk dalam golongan subjektif. Yes, yaitu memperhatikan keadaan wajib pajak. Nah kan? Mau diputar-putar omongan kita kembali lagi ke prinsip keadilan. Yes. Jadi di sini dilihat subjektifnya orangnya, kemampuan dia. Makanya kan ada kita harus wajib melaporkan SPT tahunan. Kemudian yang kedua itu ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal dan menitikberatkan pada objeknya yang lebih, yang memperhatikan subjeknya. Contoh itu pajak bumi dan bangunan ataupun PPN. Nah itu kan kalau bangunan-bangunan ya mungkin kafe dan lain sebagainya, itu kan semua dikenakan pajak. Iya, kembali lagi bahwasannya kita makan di resto juga kan ada pajak PPN yang harus kita bayar. 10% nih biasanya. Kadang ada loh yang marah, bawah banget pajaknya. Aduh, beli es teh aja di sini kena pajak nih. Beli sana aja deh misal gitu ya. Bener ya. Tapi terkadang kita juga agak mau memberi masukan kepada seseorang yang anti pajak itu agak susah. Kecuali kita bisa memberikan analogi yang pelan-pelan masuk di otaknya gitu ya. Dia cocok nggak nih? Nah, jadi kita memang nggak bisa serta-merta ngomong ke si subjek pajak ini kamu harus gini, kita nggak bisa seperti itu juga. Karena memang banyak sekali masyarakat yang masih anti dengan
pajak. Aduh, sekarang juga harus lebih ngerti ya setelah mendengarkan kita nih. Karena pajak juga nantinya akan kembali ke dirimu lagi ya kan. Siapa tahu nanti di desa kamu, di kampung kamu, di daerah kamu yang mungkin masih kekurangan jalan yang bagus, belum dibagusin nih, belum diaspal dan sebagainya. Karena pajak kita terpenuhi, mungkin kita juga bisa menikmati itu semua gitu ya Bu ya. Benar sekali. Tuh kan, kalau balik lagi ke sistem pemungutan pajaknya nih Bu, di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Direktorat Jenderal Perpajakan itu sendiri tentang sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada Official Assessment System. Nah, Official Assessment System ini yaitu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak tersebut dengan mempunyai ciri-ciri ya. Jadi ada ciri-cirinya lagi tuh. Jadi yang pertama harus berdasarkan wewenang atau mereka menentukan besarnya pajak dari pemerintah itu sendiri ditentukan. Nah, kemudian yang kedua wajib pajak itu bersifat pasif. Kemudian yang ketiga, utang pajak itu timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah. Yes. Nah, kemudian itu yang kedua, sistem pemungutan pajak itu ada sistem self assessment di sini. Yang dimana sistem ini itu menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kita kan biasa melaporin pajak, kita penghasilan kita sekian. Betul. Sorry, Mas, jadi kalau ngisi gitu sesuai nggak? Ngikutin sebelumnya sih sebenarnya. Saat ini masih ngikutin sebelum, karena kan baru nih di perusahaan ini kan masih baru. Karena ngikutin sebelumnya di perusahaan dari perusahaan sebelumnya, karena gaji atau lain-lain ini kan nggak beda jauh nih sebenarnya. Nggak beda jauh dan masih dibebaskan sebenarnya karena masih di bawah. Iya, memang jadi jadi kalau dilihat dari sistem pemungutan pajak yang self assessment ini kan kita ngitung sendiri, kita masukin sendiri. Jadi kita kan ditanya tuh penghasilan per bulan berapa gitu kan. Itu salah satu sistem pemungutan pajak yang diberlakukan. Kemudian itu ada withholding system. Nah, itu sistem yang ketiga, yang dimana sistem pemungutan pajaknya itu memberi wewenang kepada pihak ketiga di sini ataupun bukan fiskas yang bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh si wajib pajak. Biasa di sini kalau untuk withholding system ini diatur ataupun dikerjakan oleh para notaris dan ya seperti itulah. Iya, paham ya. Udah semuanya sudah terskema dengan baik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya memang harusnya kamu bayar pajak, ya udah bayar aja karena semuanya itu nantinya sudah terskema dengan baik. Nanti juga akan balik ke kita, ke pembangunan negara. Apalagi negara kita sebentar lagi juga bakal memiliki ibu negara yang baru nih, ya kan? Itu juga dari pajak kita nih, Gaulista. Kita doakan aja semoga pemimpin-pemimpin juga amanah, ya kan? Menggunakan uang rakyat untuk keperluan rakyat juga gitu. Wow, seru banget nih Gaulista perbincangan kita di siang hari ini. Jadi semakin paham ya Gaulista gimana sih pajak terkait dengan hukumnya gitu kan. Jadi pengen belajar lebih banyak nih sama Hetty. By the way, kalau misalnya nanti Gaulista lagi bingung mau cari fakultas hukum yang baik gitu kan, fakultas hukum yang terfavorit di Jawa Tengah tuh di mana sih? Abis ini ya. Abis ini kita akan bahas terkait dengan fakultas hukum di Universitas Wahid Hasyim. Jangan kemana-mana. Gaulista happy banget siang hari ini, udah banyak banget yang udah gabung di @gaulfm_Semarang ataupun juga yang sudah setia melalui streamingnya Radio Gaul FM. Siang hari ini kalau misalnya Gaulista lagi bingung gitu ya, streamingnya gimana sih carinya gitu kan, langsung aja buka Instagram, kemudian juga nanti bakal ada link di bio kita. Nah itu tinggal diklik aja, di situ sudah ada informasi lengkap terkait dengan bagaimana sih cara mendengarkan Radio Gaul FM. Gampang banget pokoknya, segampang informasi pendaftaran di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum ke pendaftaran. Bu Hetty, kita lanjutin ya ngobrolnya ya. Seneng banget nih siang hari ini. Jujur Li, ini salah satu ilmu baru juga buat aku. Meskipun juga aku juga udah melakukan pelaporan pajak, tapi ternyata sedetail itu juga pemerintah juga sudah membuat skema itu gitu kan Bu ya. Nah kalau misal mau belajar terkait dengan hukum, terkait dengan bagaimana landasan negara kita kayak gitu ya kan, di Fakultas Hukum Unhas untuk calon mahasiswa baru di tahun ini ada penawaran apa nih untuk mereka?
Ya, penawarannya banyak ya. Kalau dari kita Fakultas Hukum tuh selalu memberikan kemudahan gitu bagi para mahasiswa. Tentunya di Fakultas Hukum juga kan apalagi banyak untuk dari unsur kepolisian, yang dari kelas sore banyak dari Kementerian Hukum dan HAM bergabung untuk berkuliah di kita. Banyak penawaran terbaik lah insya Allah yang bisa diberikan. Tentunya kualitas dan kuantitas itu kita selalu kedepankan kalau untuk di Fakultas Hukum. Tuh kan, udahlah teman-teman dari Polda itu juga banyak ya Bu ya. Banyak sekali. Dari kepolisian, dari mana aja Bu selain itu? Dari Kementerian Kemenkumham. Kemenkumham. Ya itu banyak. Bea cukai gitu ada nggak sih? Ada ya? Ada. Kalau mereka itu biasanya ambilnya berarti kelas sore atau gimana Bu? Kebanyakan kalau yang udah kerja itu ngambilnya kelas sore karena memang kalau pagi kan mereka bekerja ya. Jadi kita memudahkan untuk mereka untuk perkuliahan di malam hari. Yes. Dan untuk itu pun juga untuk mahasiswa umum juga bisa kan Bu ambil di kelas sorenya bisa ya? Dong. Jadi nggak cuma dari institusinya aja, tapi memang itu untuk umum juga nih Gaulista. Nanti kamu banyak teman polisi nih jadi. Bukan hanya polisi, para pengusaha juga. Pengusaha juga ada ya. Pasti banyak banget. Betul, dan itu juga seru banget. Tapi sebenarnya kalau misal terkait dengan Fakultas Hukum yang dipelajari lebih dalam terkait dengan kita nanti mungkin akan mengerti terkait dengan hukum pidana, hukum perdata kayak gitu. Lebih dalam lagi tuh ngomongin tentang apa sih Bu? Ya kalau kembali lagi ya bahwasanya kalau kuliah di Fakultas Hukum kita akan memahami aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar seperti apa kita terhindar dari hukum pidana gitu. Kita harus memahami bahwa ketika kita masuk dalam ranah pemidanaan itu bisa saja kita melewat dari sistem hukum keperdataan. Nggak serta-merta orang menganggap perdata itu saya nggak bakal dijerat pidana atau hukuman penjara dan lain sebagainya. Jangan salah gitu kan. Dari hukum keperdataan itu kita bisa dibawa ke ranah pidana juga ya. Jadi banyak sekali yang hal-hal seperti itu mungkin masyarakat belum terlalu memahami. Makanya kebanyakan mahasiswa kita itu kalau untuk kelas sore ya, saya bahas kelas sore itu memang banyak pengusaha dan lain sebagainya. Kalau saya tanya apa alasan Anda mengambil memilih fakultas hukum di Universitas Wahid Hasim Semarang, ya karena saya ingin tahu. Saya tidak mengerti peraturan-peraturan yang ada di lapangan itu seperti apa, Bu. Saya nggak tahu. Saya disuruh buat perjanjian seperti ini, saya disuruh menandatangani suatu akte ataupun perjanjian. Saya nggak tahu ini aman nggak buat saya. Betul. Ya, setelah dia mempelajari kuliah di Fakultas Hukum, dia udah mulai tertata. Seperti ini. Ini saya lakukan salah, ini dan lain sebagainya. Pantesan dulu saya sering dipanggil ini ya Bu, sering dipanggil pihak kepolisian ya gitu. Makanya pentingnya ilmu itu juga kita itu ilmu sangat penting. Jadi kita banyak orang yang mungkin kurang memahami apa itu hukum, kenapa harus kuliah di hukum. Karena memang banyak ilmu yang akan kita dapatkan karena hukum itu kayak global. Betul. Ilmu hukum itu kita gunakan di keseharian kita. Benar. Mungkin bawa kendaraan itu kan masuk juga kan ranah hukum gitu. Jadi keseharian kita tuh pasti ngomong sama Mas Dani sekarang itu juga bersifat hukum. Bener, apalagi kita ngomongin di media massa ya. Kan? Aduh, itu penting banget. Kalau untuk prospek kerjanya gimana kalau dari Fakultas Hukum bisa jadi apa aja sebenarnya? Wah, banyak sekali. Jadi dosen seperti Bu Heti juga bisa ya. Gitu. Terus bisa ibaratnya kalau jadi dosen ya membagi keilmuannya. Betul. Bisa menjadi lawyer. Yes, mungkin bisa menjadi hakim. Macam-macam ya. Dan juga tadi pokoknya dipermudah juga kalau misalnya Gaulista pengen ambil kelas karyawan juga kelas sore juga ada ya. Kelas sore mulai dari jam berapa Bu biasanya? Biasa jam 7. Jam 7 malam sampai jam 10. Jam 7 malam sampai jam 10 aja ya. Itu everyday juga.
Everyday. Everyday ya. Nanti bisa lah ya jadwalnya. Bisa diatur. Harganya gimana Ibu? Ya kan fasilitasnya udah oke banget. Kalau kemarin aku main ke laboratoriumnya di Fakultas Hukum tuh baru kan, baru banget kan. Ih keren banget. Pas aku lihat, ih keren, cakep banget. Dulu memang udah ada, tapi sekarang di Pramajaan, kemudian juga di desain bagus banget nih. Pak Dekan terima kasih banyak loh. Udah makin bagus ya kan. Itu keren banget. Harganya berapa Bu kalau misal mau masuk ya, UKT-nya berapa nih? Kalau untuk kelas pagi itu ada di start 4 juta. Ya, kemudian kalau untuk kelas sore ada di 4,5. Itu per UKT per semester ya. Per semesternya cukup dengan 4 juta untuk yang kelas reguler atau 4.500.000 untuk yang kelas sore. Dan spesialnya adalah kalau misal kamu masuk Fakultas Hukum katanya bebas SPI Bu, bener gak sih? Iya. Oh bener ya, bebas SPI ya. Jadi udah gak perlu bayar tuh yang namanya uang gedung ya kan. Udah gak usah bayar uang gedung, cukup dengan satu semesternya itu cukup dengan 4 juta aja. Kamu udah bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat di Fakultas Hukum ya. Dan sangat bermanfaat sekali. Betul ya kan. Terus kalau misalnya mau daftar mungkin bisa diinformasikan cara daftarnya gimana atau syarat-syaratnya gitu Bu? Itu pendaftaran bisa dilakukan secara online. Nanti buka aja akunnya, itu ada di www.pmb.unwas.ac.id. Benar ya? sekali. Ya udah pasti. Cakep deh pokoknya kalau misalnya mau kenal sama Bu Heti langsung aja masuk ya di Fakultas Hukum Unwahas. Tuh keren kan Bu. Ini ada beberapa yang udah masuk ternyata yang mau menanyakan sesuatu nih ke Bu Heti. Ini aku mau coba dulu buka. Halo Kak Denny, selamat siang. Mendung nih Kak. Oh iya benar banget. Saya Alex, saya di Kalipancur. Keren banget sih materinya. Mau nanya Kak, seberapa pentingkah kita perlu memperhatikan pajak sebagai seorang kaum milenial yang mungkin belum sadar pajak Kak. Kamu kemana aja nih? Gimana Bu? Silakan Bu dijawab. Jadi kita sebagai kaum milenial ya. Saya juga masuk kaum milenial nggak nih? Boleh deh Bu. Boleh ya, masuk aja ya. Jadi memang kita harus banget menjadi wajib pajak yang taat. Karena kembali lagi bahwasannya kaum milenial itu bisa mengarahkan mungkin untuk kepada keluarganya, kerabatnya dan lain sebagainya. Apalagi kan kaum milenial sekarang lebih prospek bisnis gitu kan, banyak yang endorse dan lain sebagainya. Betul. Jadi ibaratnya kalian udah menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Boyo, ayolah gotong royong kita bangun negara kita menjadi lebih maju lagi. Betul. Gitu. Jadi memang ya kesadaran akan pajak itu sangat-sangat penting. Jadi ibaratnya kita kalau udah bayar pajak keren gitu loh. Kaum milenial, pengusaha dan lain sebagainya bayar pajak, taat pajak yang keren banget. Jadi itu wujud bela negara. Betul. Itu wajib banget nih ya kan. Ada Ridwan di Ngalian mau tanya, sebenarnya apakah efektif mahasiswa membuat NPWP Bu? Silakan. Kembali lagi ke NPWP ya. Karena memang NPWP itu adalah suatu syarat ya untuk si wajib pajak. Sebenarnya kalau kembali lagi mahasiswa wajib nggak sih dia untuk membuat NPWP? Jadi kan sebenarnya pada saat kita membuat NPWP itu adalah nomor wajib nomor pokok wajib pajak yang harus dimana kita melakukan pelaporan. Nah kalau kita sebagai mahasiswa mungkin kita belum mempunyai penghasilan, nggak apa-apa, kita buat aja nomor NPWP tersebut. Agar kenapa? Mohon maaf, terkadang juga kita mengurus segala sesuatu hal. Mungkin anak-anak mau studi banding di luar negeri dan lain sebagainya. Ada beberapa negara yang mengharuskan kita untuk pembuatan visa itu harus ada NPWP walaupun kita masih mahasiswa. Nah, kalau ditanya, loh kalau kita punya NPWP takutnya nanti kita udah harus bayar pajak sedangkan kita belum berpenghasilan. Betul. Ini kan untuk mahasiswa. Nah, makanya itu kenapa ada pelaporan pajak tiap tahun. Ya gitu. Jadi kita kan seperti tadi self assessment, kita menghitung sendiri pembayaran pajak kita. Nah, pada saat itulah kita menuliskan berapa penghasilan kita per bulannya. Nah, sedangkan kalau untuk mahasiswa it's okay, nggak apa-apa. Nanti tinggal ditulis saya mahasiswa, saya belum berpenghasilan. Memang ada keterangannya juga di situ ya. Benar sekali, betul. Mas Dani. Karena memang sekarang kembali lagi ada beberapa pengurusan sesuatu hal itu
kita diminta NPWP, walaupun betul, dia betul. adalah seorang mahasiswa. Jangan salah Bu, saya kemarin kan nge-MC nih misalnya, nge-MC di karena itu di salah satu institusi gitu pemerintahan. Yes. MC pun dimintain NPWP. Nah, itu kan. Nah, iya. Jadi memang sedetail itu. Betul, jadi betul, memang betul. Saya rasa kalau untuk yang 17 tahun ke atas memang udah wajib untuk mempunyai nomor pokok wajib pajak. Betul. Jadi memang udah bisa terskema dan diatur oleh negara sedemikian rupa. Jadi bukan berarti kita punya nomor pokok wajib pajak kita harus pada ketakutan nih kalau orang udah pada disuruh NPWP-nya mana gitu. Saya takut ini gini saya belum berpenghasilan. Nah, sedangkan ada beberapa peraturan yang mengharuskan kita mempunyai NPWP. Seperti contoh saya dulu gitu, jadi mau kemana-mana urusan luar NPWP-nya mana gitu. Lah, saya belum berpenghasilan gitu. Padahal itu pun juga nggak apa-apa sebenarnya Bu ya. Nah makanya kan ada self assessment kan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Sebenarnya semua udah diatur, tapi kitanya yang agak kurang memperhatikan. Apalagi sekarang sebenarnya udah gampang ya kan, mau bikin NPWP dari rumah pun juga sebenarnya bisa nih. Iya. Kemarin sempat saya kehilangan Evin saya sebenarnya. Iya. Terus mengurus mengurus melalui WhatsApp, ternyata gampang. Iya, tinggal daftar. Betul. Jadi memang gampang aja untuk minta Evin baru untuk masuk di akun NPWP-nya kita. Yes. Aduh. Udah deh ya. Sekarang harus, kalau udah dengerin kita ngobrol di sini udah pasti harus taat pajak ya. Ada Anggoro Hai di Banyumanik mau tanya dong, kalau Fakultas Hukum sering kolaborasi bareng sama PT mana aja katanya. PT. Apa nih, perguruan tinggi atau perusahaan? Iya. Mungkin apa nih? Anggoro bagaimana? Mungkin bisa kerja sama perusahaan mungkin ya? Perusahaan, kalau perusahaan kita lebih ke instansi. Oke. Yes, kembali lagi kalau instansi kita banyak. Kita ada MOU dengan Polda, Kementerian Hukum dan HAM. Pokoknya yang bersifat hukum lah ya, law, IKADIN gitu. Itu juga kita ada kerjasama. Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Tengah, Komisi Yudisial RI, banyak sih. kalau saya mau mencantumkan satu-satu. Kalau mungkin dia maksud perguruan tinggi juga banyak sekali kita berkolaborasi. Yes. Udah pasti deh ya, ACC lah pokoknya. Kalau misalnya penasaran juga kerjasamanya ada di mana aja, kamu bisa langsung buka di websitenya FH Unwahas juga ada, di websitenya Universitas Wahid Hasyim juga ada, di websitenya pmb.unwahas.ac.id juga bisa ya. Yang terakhir, bukan nih, masih ada nih. Kamu nanya dong, di hukum pendaftarannya berapa? Katanya ada Kila di Kelut. Terima kasih Kila di Kelut sudah mendengarkan. Hukum pendaftarannya berapa nih? Bisa diulangi lagi mungkin Bu? Iya, kalau untuk UKT untuk kelas pagi itu ada di 4 juta. Terus kemudian kalau untuk kelas sore itu ada di 4,5. Jadi nanti mungkin bisa langsung aja ke website. Itu ada kan pendaftaran, syarat-syarat dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah dimudahkan semua sih. Bu, saya Kila di Tembalang. Gimana sih caranya buat aku kaum milenial buat hafalin undang-undang kayak Bu Heti yang hafal banget undang-undang? Kamu siapa nih? Emang harus menghafalkan undang-undang gitu nggak sih Bu? Wajib banget nggak sih kalau untuk dari anak Fakultas Hukum gitu? Iya sih, itu sering banget banyak pertanyaan ya. Sebenarnya memang kita wajib ya mengingat. Kita perlu mengerti aja. Kalau dihafalin itu kan sering ada rekonstruksi dari undang-undang. Kita ngafalin yang satu, contoh kayak tadi mungkin pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang undang-undang perpajakan itu sendiri. Itu kan udah ada perbaikan 3 kali. Betul. Di tahun 2009. Jadi kan kita kayak bingung memang. Jadi menurut saya sebagai akademisi, adik-adik setidaknya kalian fashion kalian di mana nih? Perdata atau pidana? Mungkin kalau saya di perdata, ini loh undang-undang keperdataan itu induknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita pahami isi di dalamnya itu. Gak perlu ndak gujuk-gujuk. Kalau mau ngafalin pasal itu banyak banget. Banyak sekali, itu sangat tebal. Dan itu memang menjadi ketakutan para calon mahasiswa, Mas Dani. Banyak yang bilang, saya masuk Fakultas Hukum saya takut. Kenapa takut? Saya takut ngafalin pasal. Gak gitu konsepnya. Gak gitu konsepnya bro. Ya kan? Yang penting kalian memahami, mengetahui pelan-pelan. Dengan seiring berjalannya waktu kalian akan
tahu, akan ingat dengan sendirinya, oh pasal ini nih, pasal 13, 1323 dan masih banyak lagi tentunya. Masih banyak lagi. Yang pasti itu juga nanti akan diajarin juga terkait dengan bagaimana kita menghafalkan, ya kan? Yes, pasti diajar. Bener, jadi nggak cuman kita harus menghafal gitu, atau mungkin juga dipastikan untuk ada istilahnya, ada metode pembelajarannya gitu lah ya. Yang pastinya juga enak banget. Keren lah pokoknya ya. Oke, Bu Hetty silakan sebelum kita pamitan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk Gaul FM dan juga pendengar Radio Dais Jawa Tengah, silakan. Oh ya, oke. Kalau untuk saya ini mau sampaikan ke seluruh masyarakat milenial ya. Oke. Yang mungkin belum terlalu paham untuk peraturan hukum, pidana, perdata, tata negara dan lain sebagainya, mungkin bisa bergabung untuk berkuliah di Fakultas Hukum Unwahas. Tentunya dengan berkuliah di tempat kami ini, kita akan menawarkan segala bentuk kebaikan ataupun hal-hal yang memudahkan. Bukan berarti kita memudahkan itu asal jadi ya. Kita insya Allah kita akan menghasilkan para sarjana yang terbaik, terdidik dan lain sebagainya. Kita memikirkan kualitas dan kuantitas di sini, Mas Dani. Betul sekali, nggak kaleng-kaleng mahasiswanya itu ya dari Akpol ya, mahasiswa dari Polda ya kan, dari ada apa namanya? Juga, ada Akpol juga ada ya. Oh iya, ada Akpol juga. Terus dari mana tadi Bu? Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai. Aduh, udahlah ya. Udah cakep banget pokoknya Fakultas Hukum Unwahas. Jadi kalau misalnya kamu mau gabung juga boleh, silahkan ya. Oke deh, thank you ya untuk Gaulista dimanapun kamu berada ya. Thank you banget yang sudah menyaksikan di YouTube-nya juga. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Instagram di @gaulfm_Semarang. Mohon maaf belum bisa dibacain satu-satu ya kan, karena waktu kita udah habis nih. Ya emang sih sama Bu Hetty harusnya 3 jam nih di sini. Iya. Bu Hetty terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bergabung di Radio Gaul FM di program acara kampus kita kali ini. Semoga kita next month bisa ketemu lagi ya. Amin. Kita balik lagi di Fakultas Hukum untuk ngobrolin terkait dengan tema yang lainnya. Oke. Boleh. Terima kasih sudah hadir di Radio Gaul FM Semarang. Dan juga tentunya Gaul FM, Gaulista, Gaul FM akan menemani Anda sampai nanti malam. Dan setelah ini kita juga akan segera bergabung di program acara selanjutnya. Bakal ada GWS, Gaul Waktu Setempat, yang akan memberikan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik spesial buat kamu. Kira-kira di siapa nanti yang bakal nemenin kamu? Jangan kemana-mana. Kalau gitu, Denny Saputra juga harus segera pamit undur diri ya, karena abis ini bakal di take over dengan teman-teman yang lainnya ya. Alright, Denny Saputra pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.